Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jisma Hendra bisa menyapa kembali Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan seperti pengusaha, BUMN, dan juga pemerintah. Hal itu tentunya membuktikan bahwa pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Untuk episode kali ini, kita bakal membahas tentang sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2022 di Kota Pekalongan. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Pekalongan, ada Ibu Ratna Kustiah SHMH. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, terima kasih kami sudah dipanggil ke sini. Oke, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik ya, sehat. aman ya dari Omikron. Aman, alhamdulillah. Aman, amin ya Rabbal. Yang paling penting adalah daya tahan tubuh kuat ya, sehingga virus-virusnya tidak bisa masuk gitu Bu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Selain ada Ibu Ratna selaku dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pekalongan, kita juga sudah kedatangan Kepala Seksi Survei dan juga Pemetaan. Ada Bapak Slamet Teguh SSI Eng ya. Wow, ini susah titelnya ya, Magister Engineering ya Pak Betul, Teguh ya. iya. Pak Teguh apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Mas. Sehat ya. Terima Kalau lihat Pak Teguh kayak kita flashback ya pemirsa, kayak presenternya Batik TV yang dulu ya, Mas Teddy. Kayak look-looknya pawaannya itu kayak Mas Teddy Harun gitu ya. Dulu presenter senior di sini Pak Teguh. Siap. Iya. Mudah-mudahan saya bisa daftar juga ya. Oke, jangan dong. Nanti Pak Teguh tukeran sama saya saja. Saya jadi tugas apa? Ngambil tugasnya Pak Teguh di sini. Enggak kayak gitu ya Pak Teguh ya. Yang paling penting adalah hari ini sehat semuanya ya Pak Teguh ya. Bu Ratna sehat, kemudian semua. juga Pak Teguh sehat semuanya. Kembali lagi tentunya buat pemirsa yang ada di rumah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk episode kali ini kita bakal membahas tentang sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2022 di Kota Pekalongan. Langsung saja kita tanya ke Bu Ratna ya. Bu Ratna, bisa dijelaskan secara detail apa sih sebenarnya PTSL ini, biar masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu ataupun familiar dengan kata-kata PTSL ini bisa tahu. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Bapak Ibu hadirin, bahwa PTSL ini merupakan program pemerintah yang mana PTSL ini diamanatkan dengan Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali, sehingga seluruh wilayah Indonesia nantinya akan terdaftar semuanya. Kalau itu kabupaten, desa per desa, kalau kita ini di wilayah perkotaan yaitu kelurahan per kelurahan. Nah, PTSL ini sudah dimulai dari tahun 2017. Nah, untuk sampai 2022 kira-kira sudah 6 tahun ya Mas ya. Dan kami mengharapkan Kota Pekalongan ini akan lengkap di tahun 2024. Itu Mas. Oke ya, jadi sekedar knowledge nih buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata PTSL ini adalah pendaftaran tanah ya. Pendaftaran tanah, kalau tadi Bu Ratna bilang bahwa pendaftaran awal tanah, emangnya step by stepnya awal tanah, berarti step by stepnya masih pertama kali. Oke, pertama kali. Berarti untuk perjalanan ke depannya setelah mendaftar ataupun mengikuti program PTSL ini masih ada step by step yang harus dilalui sama masyarakat Kota Pekalongan ya ketika tanahnya ingin didaftarkan Bu Ratna. Oke ya. Jadi pertama
untuk PTSL ini. Nah, saya ke Pak Teguh nih, Pak Teguh. Kalau tadi kita sudah Bu Ratna menjelaskan tentang PTSL itu apa. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran, apa sih sebenarnya adjudikasi PTSL gitu. Ini juga kayaknya nggak familiar sekali ya di telinga kita gitu. Silakan Pak Teguh. Jadi untuk kelancaran program pendaftaran tanah sistem hasil lengkap ini, kepala kantor atau kantor pertanahan itu harus membentuk panitia adjudikasi PTSL. Apa itu panitia adjudikasi? Yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh kepala kantor pertanahan. Dia melakukan segala kegiatan untuk pelaksanaan PTSL itu sendiri. Dan nanti ada unit satgasnya, yaitu nanti ada satgas fisik dan satgas yuridis. Seperti itu. Oke ya, jadi ini lagi ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa adjudikasi ini adalah sebuah organisasi ya. Organisasi yang khusus dibentuk untuk penyelenggaraan program PTSL ini atau pendaftaran tanah sistematis secara lengkap di tahun 2002 Kota Pekalongan. Kalau boleh tahu anggotanya kan ini sudah berjalan dari tahun 2017 ya PTSL ya. Otomatis organisasi ini per anggotanya per tahunnya diganti atau masih sama kedudukannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Untuk anggota kita panitia adjudikasi itu ada 6 unsur. Yang pertama adalah ketua sekaligus merangkap anggota. Yang kedua adalah wakil bidang fisik. Itu diketuai oleh atau diwakil ketuai oleh kepala seksi survei dan pemetaan. Dia harus paham tentang pemetaan. Yang kedua adalah waka bidang yuridis. Itu terkait dengan kelengkapan data dokumen kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah. Yang keempat adalah dari unsur lurah atau pamong yang ditunjuk melalui musyawarah kelurahan. Selanjutnya adalah sekretaris, itu bertugas sebagai penyambung segala kegiatan ya, baik ketatausahaan, pelaporan ataupun pelaporan kinerja ke Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan. Terakhir adalah segala unsur pegawai yang ada di Kantor Pertanahan melihat dari keperluan atau akomodasi. Dia harus menghitung jumlah SDM dan kekuatan untuk masing-masing target di tiap desa atau kelurahan. Nanti kita sesuaikan dan panitia adjudikasi ini enggak terdiri satu tim aja ya. Dia bisa lebih dari satu tim melihat dari jumlah target dan besarnya luas wilayah. Seperti itu. Oke ya, jadi sangat detail sekali ya Pak Teguh ya ternyata untuk bisa mungkin terpilih menjadi ataupun masuk ke dalam organisasi adjudikasi PTSL ini pun tidak sembarangan ya. Betul. Harus benar-benar berkompeten di bidangnya masing-masing gitu. Karena ini urusan ukur mengukur tanah menanah dan lain sebagainya. Mungkin buat pemirsa yang di rumah juga yang awam seperti saya agak lumayan blank gitu ya. Nah makanya biar nggak blank tentunya di sini kita bakal tanyakan semua unek-unek yang ada di pikiran kita nanti biar kita bisa tahu seperti itu pemirsa. Kembali ke Bu Ratna nih. Kalau umpamanya tadi sudah dijelaskan nih perihal PTSL itu apa gitu kan. Paling tidak pemirsa yang ada di rumah ataupun masyarakat Kota Pekalongan sudah tahu ya Bu. Sudah ada gambaran. Oke, PTSL itu adalah pendaftaran tanah secara sistematis ya. Jadi buat pemirsa yang semuanya mungkin bisa dijadikan sebagai penggugah juga ya yang menyaksikan ini, yang tanahnya belum terdaftar bisa sesegera mungkin tentunya ya. Nah, kalau tadi sudah menjelaskan pengertian perihal PTSL. Kalau menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih Bu cara untuk mengurus PTSL ini? Silakan bisa di-share step by step-nya. Terima kasih Mas. Jadi masyarakat di wilayah Kota Pekalongan pada setiap tahunnya kami akan memberikan target di beberapa kelurahan. Kenapa beberapa kelurahan? Karena tergantung dari kekuatan dana, kekuatan APBN yang diberikan di Kota Pekalongan. Untuk tahun ini kebetulan kami akan mempenlokkan dan kami sudah melakukan penetapan lokasi yaitu di Kelurahan Medono, Pasir Keraton Kramat, kemudian Bendan Kregon, Poncol, Kalibaros, Kuripan Kertoharjo, Buaran Keradenan, dan Banyu Urip. Sehingga untuk masyarakat yang bertempat tinggal di 8 kelurahan yang saya sebutkan, monggo silahkan berkoordinasi dengan panitia kelurahan
atau menghubungi kami di kantor pertanahan Kota Pekalongan untuk mendaftarkan tanahnya yang belum bersertifikat. Nah, bagaimana masyarakat mendaftar? Tentunya dia harus benar-benar mempunyai tanah. Jangan menyewa terus atau milik tetangga atau milik tetangga. Itu baik hati berarti Bu Ena ya. Seperti itu. Punyanya tetangga didaftarkan gitu kan. Itu makanya masyarakat yang memiliki tanah yang belum didaftarkan, ayo monggo bantu kami mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Bagaimana caranya? Pertama, menyerahkan fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian alas hak yang dia punya, misalnya petok atau pernah jual beli atau hibah ataupun warisan, yang mana warisan belum terbagi, belum bersertifikat, bisa didaftarkan. Nah, untuk tanah-tanah di Kota Pekalongan ini memang banyak tanah itu yang dari petok namun tenggelam. Nah, itulah permasalahan di Kota Pekalongan yang tahun kemarin itu di Degayu juga ada beberapa bidang tanah yang sudah kami ukur. Ternyata tanahnya tenggelam, sudah menjadi lautan. Sehingga karena ada peraturan Permen ATR BPN nomor Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2021 mengenai tanah musnah, sehingga kami menyarankan masyarakat yang tanahnya tenggelam agar diberikan pematang, sehingga Pak Teguh sebagai Wakafisik kemudian sekaligus kasih infrastruktur bisa mengukur. Pak Teguh dan anak buahnya bisa melakukan pengukuran. Nah, sepanjang belum diberi, mereka belum bisa memberikan pematang karena ada peraturan itu, kami belum berani. Ya. Bu, maaf ini saya potong ya. Tadi kan kalau umpamanya kan ini banyak ya mungkin ya beberapa wilayah di Kota Pekalongan yang tenggelam ataupun mati tanahnya karena banjirop, kemudian dan lain sebagainya, musibah-musibah ataupun bencana yang menimpa Kota Pekalongan. Tadi ada pematang ya. Bisa dijelaskan juga nggak bagaimana proses untuk cara pematang itu, kemudian berkasnya apa saja, apakah harus mendaftarkan ulang atau seperti apa gitu? Baik. Untuk masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya, baik itu melalui PTSL atau rutin yang sporadis ke BPN, karena adanya peraturan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2021, kami menyarankan kalau dikasih pematang otomatis bisa diukur. Karena apa? Kalau tidak ada pematang, bagaimana dari Pak Teguh ini mau memberikan batas-batasnya? Nanti Pak Teguh bisa menjelaskan lebih lanjut. Selanjutnya di Kota Pekalongan ini juga banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai masyarakat ya, juga tanah negara. Nah, pernah tahun lalu kami itu beberapa tanah yang dia tidak mempunyai petok, kemudian mendaftarkan. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kota Pekalongan di BKD. Kalau itu tanah bengkok ya tidak bisa dimohon masyarakat, harus dimohon oleh pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian kalau tanahnya tanah negara bebas, nah di Kota Pekalongan ini pemerintah kotanya sangat membantu BPN, sehingga harus mendapat rekomendasi dari Bapak Wali Kota terhadap tanah negara bebas. Itu merupakan lampiran dari masyarakat mendaftar tanahnya di BPN, baik melalui PTSL maupun melalui pendaftaran secara sporadis. Demikian. Oke, ya, ini mungkin kudu harus jelas ya buat pemirsa yang hadir. Nikmatnya harus seksama, tidak boleh goyang. Kalau goyang sedikit saya yakin pasti pemirsa nggak bakal paham.
Ini agak lumayan ruwet ya pemirsa ya. Ini juga ternyata tanah itu banyak jenisnya ya Bu ya. Tapi jangan dibahas sekarang, kita harus break terlebih dahulu ya Bu Ratna ya. Buat pemirsa yang ada di rumah juga mungkin kalau mamanya penasaran sebenarnya ada jenis tanah apa saja sih, kemudian pendaftarannya gimana, kemudian ada pematangan dan lain sebagainya yang sangat awam sekali. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ataupun saksikan terus program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali tentunya Expose Lebih Dekat Lebih Santai, masih membahas tentang sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2022 di Kota Pekalongan ya. Ini cukup menarik sekali ya pemirsa ya, karena jujur ini adalah knowledge lagi dibuat saya nih Pak Teguh dan juga Bu Ratna, bahwa ternyata sangat penting sekali ya, apalagi kalau kita sering dengar ataupun lihat di berita-berita sana, apalagi di kota-kota besar ya, biasanya sengketa tanah itu terjadi ataupun sering terjadi. Nah, untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi untuk Anda nih pemirsa yang ada di rumah ataupun masyarakat Kota Pekalongan, waktunya untuk sekarang mendaftarkan ataupun mengikuti program PTSL tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pekalongan di Kota Pekalongan tentunya. Saya ke Pak Teguh nih ya. Pak Teguh, kalau boleh tahu tadi kan sudah membahas nih Bu Retna tentang pematang gitu kan ya. Mungkin banyak masyarakat juga yang bingung dan lain sebagainya. Pematang itu apa? Sebenarnya pematang itu adalah pembatas ya. Betul. Jadi kan kalau mamanya ini mungkin sekedar informasi ya buat pemirsa yang ada di rumah. Seperti tadi juga ada miskomunikasi mungkin ya Bun ya, bahwa pematang ini adalah pembatas. Jadi kalau umpamanya di Kota Pekalongan itu banyak sawah karena terdampak rob, banjir, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan, otomatis patok-patoknya atau batasnya itu hilang. Nah, dari masyarakat sendiri harus membuat pematang ataupun batasan tersendiri agar dapat mengikuti program PTSL sehingga dapat diukur gitu ya. Nah, Pak Teguh bisa dijelaskan lebih rinci dan juga detail lagi, silakan mungkin. Jadi pengalaman kemarin kita di Degayu, kemudian di Banjarbaru, itu kan banyak tanah-tanah yang sudah mengalami hilang batasnya, betul, terkena rob maupun banjir. Ya. Jadi yang disebut sebagai tanah musnah itu adalah bidang-bidang tanah yang dia hilang sebagian atau seluruhnya karena peristiwa alam, bisa abrasi, banjir maupun rob yang jangka waktunya lama. Kemudian dia adalah tanahnya tidak dapat diidentifikasi kembali, patok-patok atau batas bidang tanah maupun kondisi fisiknya sudah tidak bisa dikenali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa tanah tersebut tidak bisa kembali difungsikan, dimanfaatkan dan digunakan sebagai tujuan awal dari pemanfaatan tanahnya. Seperti pekarangan sudah menjadi air, otomatis kita tidak bisa bercocok tanam dan lain-lain ya, atau membangun rumah atau tempat tinggal ternyata sudah berair, itu juga sama. Berarti itu bisa dikategorikan identifikasi atau indikasi tanah terlantar. Karena penetapan tanah musnah ya. Karena penetapan tanah musnah sendiri itu harus melalui prosedur ya, dengan adanya Permen 17 tahun 2021 ini diperlukan baik dia penetapan lokasi untuk kegiatan tanah musnah, kemudian kita bentuk tim untuk peneliti tanahnya, kemudian kita melakukan penetapan lokasi, kita mengadakan sosialisasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi tanah musnah. Dari hasil sosialisasi ini kemudian kita lakukan supervisi ke masing-masing pemilik. Nah, dari situ kita ada dua opsi. Apakah pemilik akan melakukan rekonstruksi? Nah, rekonstruksi tadi itu jika dia berupa kolam ikan atau budidaya perairan darat, dia harus mengaktifkan kembali batas-batas kolamnya dengan pembentukan pematang ya. Pematang ini tidak bersifat sementara ya, bisa jadi permanen bisa, atau dengan gundukan tanah yang dengan karung ya biasanya, karena untuk biar kuat gitu ya. Sehingga kita dari petugas ukur juga secara pembuktian batas atau kontradiksi delimitasi itu kita bisa secara hukum sah karena ada penunjukan batas dengan tetangga batasnya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya,
itu jika orang, kalau rekonstruksi itu pematang ya, melakukan reklamasi. Reklamasi ini biasanya kalau terjadi abrasi ya. Jadi ada opsi itu, sebelum kita melakukan penetapan kepada pemohon atau pemilik tanah yang musnah, itu bisa melakukan rekonstruksi ataupun reklamasi tanahnya dalam waktu 6 bulan. Jadi ketika ada niatan orang untuk menormalisasi peta bidang tanahnya, maka secara otomatis kita keluarkan dari indikasi tanah musnah. Nah, dari pengalaman kemarin PTSL juga ya bisa, artinya kita bisa menselesaikan masyarakat ya, jika ingin tanahnya yang kira-kira pada tahun ini atau bulan-bulan ini terindikasi tenggelam atau kena banjir dan ingin mengikuti program PTSL, tentunya ya harus ada rekonstruksi atau reklamasi tanah-tanahnya agar bisa itu diukur ya. Betul, Pak Teguh, betul ya. sekali. Oke Pak Teguh, ini mungkin juga masyarakat Kota Pekalongan ataupun pemirsa yang di rumah penasaran nih, sebenarnya ada berapa jenis tanah sih Pak Teguh gitu loh, untuk fungsinya ya, tanah mati atau tanah bengkok, tanah apa, kemudian untuk kepengurusannya berbedakah ketika tanah tersebut ingin mengikuti program PTSL ini gitu? Iya, jadi di PTSL ini kan terbagi beberapa hak ya. Jadi sebenarnya kalau objek PTSL sendiri itu seluruh objek tanah di Indonesia. Jadi dia dari hak pakai. Hak pakai ini bisa dari tanah negara. Kemudian tanah negara untuk perorangan juga bisa. Kemudian hak HGB ini biasanya untuk badan hukum juga kita bisa melalui PTSL. Kemudian adalah tanah-tanah adat masyarakat yang kalau kita kenal itu petok atau letter C ya kalau di sini. Itu adalah tanah adat yang bisa langsung melalui konversi kalau istilah PTSL-nya. Jadi hampir seluruh tanah yang ada di Kota Pekalongan ini bisa didaftarkan. Bisa ya? Bisa didaftarkan. Oke, kalau umpamanya tanah bengkok gitu, tanah punya pemerintah gitu, itu juga bisa. Kadang kan masyarakat Kota Pekalongan ataupun pemirsa yang ada di rumah belum tentu tahu gitu kan, Betul. tanah yang ditempatin itu adalah ternyata tanahnya pemerintah gitu loh. Nah kalau seperti itu kasusnya seperti gimana untuk solusinya Pak Teguh? Kemarin ada beberapa pengalaman di Degayu juga. Itu ada tanah-tanah terindikasi adalah tanah bengkok zaman dulu ya. Kalau sekarang dengan adanya lahirnya undang-undang tentang desa dan kelurahan ini, bahwa semua tanah-tanah milik kelurahan adalah merupakan tanah aset Pemkot di Kota Pekalongan ya. Jadi untuk tanah-tanah tersebut yang terindikasi, biasanya data-data yang kita peroleh adalah data-data tanah bengkok di kelurahan. Baik panitia kelurahan melalui Pak Lebe atau Pak Lurah nanti akan mengidentifikasi setiap pemohon berkas yang masuk. Itulah kegunaan dari petugas kelurahan. Dia akan mempelajari, kemudian menentukan apakah tanah ini clear dan clean, apakah masuk ke tanah bengkok atau tanah aset Pemkot. Dia akan kemudian melaporkan ke tim peneliti kami, tim peneliti tanah dari PTSL sendiri, apakah tanah tersebut bisa melalui PTSL atau enggak. Karena kita juga bersama dengan PKD terutama ya, yang menangani aset-aset Pemkot, harus ada rekomendasi bebas dari tanah aset Pemkot. Betul. Demikian. Ya. Mungkin ini bisa menjadi apa ya, satu keuntungan juga ya untuk mendaftarkan ke dalam program PTSL ini. Karena kenapa? Kalau mungkin masyarakat yang belum tahu ya tanah itu milik pribadi atau milik pemerintah atau tanah bengkok itu bisa diketahui gitu kan. Betul. Ketika mendaftar. Karena kenapa? Untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin kalau umpamanya belum mendaftarkan, silakan bisa mendaftarkan karena nanti dari pihak kelurahan akan memberikan data-datanya ya. Iya. Ini tanah yang benar-benar milik pemerintah ataupun memang tanah milik pribadi dari masing-masing masyarakat ataupun warga Kota Pekalongan itu tersendiri gitu ya, Pak Teguh dan Bu Mungkin untuk Ratna. tambahan informasi ya bahwa tahun 2021 kita juga melakukan sertifikasi tanah-tanah aset Pemkot berikut jalan ya, jalan kabupaten maupun jalan desa lingkungan gitu sebanyak 746. Jadi telah lahir 746 hak pakai atas nama pemerintah Kota Pekalongan. Gitu. Oke, semoga bisa lancar ya Pak Teguh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini juga mungkin yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar akibat apa ya, kerusuhan tanah itu seperti ini mungkin ya, karena tidak tahu rasanya tanahnya sendiri ternyata bukan punya tanahnya sendiri ya Bu Ratna ya. Oke, kita kembali lagi tentunya ke sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ya. Kita ke Bu Ratna kembali.
Ini terkadang masyarakat kepengurusan PTSL ini kadang malas karena mungkin ya Bu ya prosesnya lama dan lain sebagainya. Kalau PTSL ini sendiri prosesnya lama nggak sih Bu? Membutuhkan waktu yang seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Mas. Untuk proses PTSL ini adalah bantuan pemerintah, ya, program pemerintah, yang mana program pemerintah ini adalah merupakan program strategis nasional. Jadi semua unsur, baik itu Kementerian ATR BPN, kemudian pemerintah kota maupun kabupaten, semua unsur harus bisa mensukseskan. Nah, untuk jangka waktu PTSL ini adalah 1 tahun anggaran. Dari proses terbitnya DIPA, kemudian ada perencanaan itu setiap kabupaten kota diberikan target masing-masing. Misalnya Kota Pekalongan tahun ini diberikan target SHAT 2.500. Kemudian kami kira-kira ini kelurahan mana yang berpotensi bisa mencapai 2.500. Kemudian kami lakukan pemetaan, kemudian kami penlokan dengan SK Kepala Kantor di penetapan lokasi. Nah, setelah di penetapan lokasi, kemudian dibentuklah panitia juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teguh. Jadi panitia adjudikasi itu juga ditentukan Satgas Fisik. Satgas Fisik adalah yang mengukur di lapangan, membuat pemetaan. Kemudian ditentukan juga Satgas Yuridis. Satgas Yuridis ini terdiri dari pegawai di Kementerian ATR BPN, baik itu ASN maupun PPNPN, dan juga terdiri dari perangkat kelurahan yang akan membantu pengumpulan data yuridis. Nah, setelah itu ada Satgas Administrasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teguh, Satgas Administrasi ini membantu surat menyurat, kemudian mencairkan biaya-biaya yang harus diberikan kepada para petugas ini. Nah, setelah diadakan sosialisasi, penyuluhan yang kemarin sudah kita laksanakan di ruang Amarta ya, itu kita lanjutkan sosialisasi ke kelurahan masing-masing agar masyarakat lebih mantap lagi, sehingga masyarakat yang memang mungkin kurang terinformasi dengan adanya sosialisasi, apalagi ini kami sudah diundang di TV, semoga masyarakat semakin berkeinginan untuk mendaftarkan sertifikatnya, mumpung dibiayai oleh pemerintah. Namun begini Mas, ada biaya pra-PTSL, yang mana biaya pra-PTSL ini ditanggung oleh masing-masing. Untuk Jawa itu besarnya 150.000. Ini sebelum berkas dimasukkan ke BPN ya. Untuk apa itu? Yaitu untuk surat menyurat di kelurahan, untuk pengurusan metre, untuk biaya metre, biaya patok, biaya surat-surat. Nah, untuk BPN semuanya sudah dibiayai dengan DIPA, baik pengukurannya maupun panitia pemeriksaannya sampai terbit sertifikat dibiayai dengan APBN atau sumber lain yang resmi. Misalnya di kabupaten itu tambah PHLN, yaitu di sana malah banyak karena memang tanahnya luas ya. Jadi sehingga kami di dalam sosialisasi itu selalu menggandeng dari Kajari dan kepolisian agar masyarakat tahu bahwa biaya yang resmi yang sesuai SKB 3 Menteri, yaitu Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Tertinggal, itu di Jawa itu hanya per bidangnya 150.000. Kemudian ada Perwali nomor 20A tahun 2020 yang memperkuat SKB 3 Menteri tersebut. Seperti itu.
Oke ya, ini perlu dicatat untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa kegiatan program PTSL ini adalah gratis ya, namun ada biaya administrasi di awal atau pra PTSL sebesar 150 ya Bu ya. Maksimal 150. Ini buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalau umpamanya ada menemui ya tentunya kendala-kendala ataupun pungutan liar ya. Nanti kita bakal bahas, kita harus break terlebih dahulu ya tentunya ya. Kita bakal bahas habis ini buat pemirsa yang ada di rumah, kalau umpamanya mungkin pemirsa yang ada di rumah menemui ya kendala pungutan liar dan lain sebagainya, harus melapornya kemana sih dan harus bagaimana sih? Nanti bakal dijawab secara langsung oleh Kepala BPN Kota Pekalongan ya. Tetap jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih bersama Bunga Ibu Ratna dan juga Pak Teguh ya, tentunya masih membahas sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2022 di Kota Pekalongan ya. Ini kalau tadi kita sudah membahas tentang biayanya ya, ini yang perlu digarisbawahi bahwa tadi Adi sudah sampaikan ke pemirsa yang ada di rumah bahwa biaya ini ditanggung semuanya oleh pemerintah kecuali pra PTSL ya Bu ya, yaitu biayanya adalah maksimal Rp150.000. Terkadang Bu ya, walaupun itu udah disosialisasikan ya di mana-mana, di kelurahan, di TV, di radio dan lain sebagainya, masih ada kita temuin oknum-oknum ya yang memanfaatkan pungutan liar atau program-program semacam ini. Nah, apabila nih masyarakat yang ada di rumah ketemu dengan oknum yang memanfaatkan program seperti ini, ditemui pungutan liar, dimintain dana lebih dari pra yang sudah ditentukan tersebut, gimana? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Pekalongan atau pemirsa yang ada di rumah? Silakan Ibu. Terima kasih Mas. Memang kita susah ya untuk benar-benar menanggulangi pungli ya. Namun kami sudah melakukan pencegahan. Bagaimana pencegahan yang kami lakukan adalah pada saat sosialisasi atau penyuluhan, kami selalu melibatkan dari pihak Kejari, juga kepolisian, yang mana beliau-beliau memberikan penyuluhan langsung ke masyarakat. Nah, adapun mengenai biaya juga sudah kami sosialisasikan pada saat penyuluhan yang langsung tersebut. Dan selama ini memang kalau di Kota Pekalongan yang selama saya di sini, dan itu berhasil bahwa pihak dari kelurahan sepertinya takut juga karena diancam kalau nanti memungut lebih dari yang ditentukan, nanti silahkan berurusan dengan Pak Polisi atau berurusan dengan Pak Jaksa, seperti itu. Jadi memang kami selalu mensosialisasikan itu, jangan sampai ada oknum-oknum yang memungut lebih dari yang ditentukan, seperti itu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang di rumah bisa dipahami ya, bahwa kalau umpamanya ditemui nih di lapangan, tapi ternyata harus melapornya ke lurahan, tapi yang melakukan itu ternyata orang lurah, langsung ke BPN ya Bu ya, nanti dia bisa ditangani sama BPN gitu kan. Jadi tidak hanya jangan takut sama yang mengurus akan hal tersebut. Apabila Anda menyaksikan program ini, tentunya sudah tahu step by stepnya, kemudian dan yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Kalau ada kejanggalan, langsung bisa laporkan ke dinas terkait, kemudian ataupun ke pihak-pihak terkait, tentunya seperti itu. Karena program ini juga tentunya BPN menggandeng Kejari dan juga kepolisian ya Bu ya, agar programnya benar-benar utuh di floor ke masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, saya ke Pak Teguh lagi nih Pak Teguh. Mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran gitu kan, ketika ingin mendaftarkan ataupun mendaftar program ini PTSL, apa saja sih berkas yang harus disiapkan di awal gitu? Silakan. Oke, jadi mungkin di awal sudah dijelaskan Bu Kepala Kantor bahwa berkas minimal yang harus disiapkan oleh pemohon antara lain adalah fotokopi KTP dan KK yang sudah dilegalisir ya, kalau belum elektronik. Kemudian yang ketiga adalah berkas permohonan. Sudah kami siapkan semua belangko persyaratan di kantor kelurahan melalui panitia kelurahan. Kemudian adalah alas hak ini bisa letter C,
Kemudian jika tidak lengkap alas dasarnya bisa menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bahwa dia sudah menguasai terus-menerus turun-temurun selama 20 tahun. Dan ada bukti kesaksian dari 2 orang saksi yang bukan merupakan anggota keluarga baik horizontal maupun vertikal ya. Jadi harus benar-benar orang yang dituakan, orang yang dianggap senior atau paling lama di situ. Kemudian adalah nanti ada tentunya materi dan biaya. Mungkin itu adalah berkas minimal yang disiapkan oleh pemohon. Dan otomatis patoknya sudah terpasang di bidang tanah yang akan dimohon ya. Ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah, berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan. Tapi kalau umpamanya belum jelas, nanti bisa datang ke kelurahan ya. Bisa. Dari pihak kelurahan nanti akan memberikan tentunya apa saja sih berkas yang diperlukan gitu ya. Nggak usah khawatir. Ini range waktunya berarti di awal Januari sampai dengan akhir Desember ya, Pak Teguh ya, program ini ya. Kalau pendaftaran kalau bisa sih jangan sampai Desember ya. Jangan Desember sampai. kita udah close ya untuk. Ini maksimal berarti sampai bulan apa nih Pak Teguh? Mungkin paling sampai bulan Juni ya Bu ya untuk pendaftaran. Silakan. Dan ini pun terbatas ya Pak Betul, Teguh ya. dengan target hanya sedikit 2.500. Siapa cepat Dia yang dapat. Dan ini juga tidak semua daerah Kota Pekalongan ya. betul Untuk kelurahan di saja. tahun 2022 ini ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ini bukan program untuk seluruh, karena ada beberapa target di berbagai kelurahan yang ada di Kota Pekalongan saja ya untuk tahun 2022 ini. Siapa yang cepat dia yang akan dapat pembukaan di awal Januari sampai dengan Juni ya. Diharapkan untuk masyarakat Kota Pekalongan bisa mendaftarkan ataupun mengikuti program ini. Nah, saya ke Bu Retna lagi nih. Nah, berbicara nih mengenai PTSL ya ataupun pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini diatur dalam undang-undang apa sih Bu? Bisa dijelaskan apakah masyarakat Kota Pekalongan wajib gitu untuk mendaftarkan tanahnya untuk bisa tersertifikat? Silakan Ibu. Terima kasih Mas. Untuk pendaftaran tanah PTSL ini, jadi kami ada peraturannya itu yang terakhir itu Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018. Memang sebelumnya ada Permen 17 tahun 2017, tapi kemudian direvisi. Yang terakhir kami sekarang merujuknya di Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi di situ lengkap bagaimana pembentukan panitia adjudikasinya, kemudian bagaimana pembentukan tim satgas-satgasnya, kemudian bagaimana panitia ini harus melakukan pemeriksaan data. Di situ sudah lengkap Detail ya. diatur. Iya. Oke ya, jadi jelas undang-undangnya ya buat pemirsa yang ada di rumah. Saya sekarang ke Pak Teguh lagi nih Pak Teguh. Sebagai tim dari adjudikasi PTSL otomatis langsung di lapangan gitu ya. Biasanya kendala yang ditemui di lapangan apa sih Pak Teguh yang sudah terjadi dari tahun 2017 sampai dengan kemarin ya 2020? Silakan. Baik, yang mungkin seperti kayak tadi ya, seperti di Gayu kita untuk lapangan kendala salah satunya adalah kalau Kota Pekalongan ini udah banyak bencana rob dan musim hujan yang Banyak patok-patok yang hilang ya. Salah satunya Selain itu mungkin. kemudian proses pengukuran ya, karena kita pakai alat namanya RTK Cross ya, mau nggak mau pakai antena. Kalau hujan ya otomatis kita takut terus ada petir juga ya. Jadi Salah satunya itu berpengaruh ya Pak. berpengaruh, tapi itu bukan yang permasalahan penting sih. Yang terpenting adalah bahwa masyarakat dengan tetangga batas terjadi kesepakatan patok. Itu yang terpenting, karena selama ini kadang-kadang kita sudah lapor ke lapangan, sudah jauh-jauh ke sana, sudah mengakomodasikan waktu untuk waktu pengukuran, ternyata belum ada kesepakatan antar tetangga. Kesepakatan batas itu paling banyak kita jumpai, dan ini otomatis kita tidak bisa tinggal lanjut dengan proses pengukuran dan selanjutnya sampai dengan Jadi otomatis akan berhenti sampai dengan step itu gitu ya Pak Teguh ya. sampai itu selesai, belum selesai kita tidak berani untuk Bisa melanjutkan. menindaklanjutin lagi gitu ya. Wow, jadi buat pemirsa yang di rumah benar-benar memang harus di-clearkan terlebih dahulu ya. Betul. Tentang batas, patok dan lain sebagainya agar tentunya ketika nanti mendaftarkan program PTSL ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan mungkin juga Bu Retna, mungkin masyarakat Kota Pekalongan juga ingin tahu masalah proses nih Bu Retna gitu kan. Kadang masyarakat juga males ngurusin tentang kayak gitu-gitu, prosesnya lama, kemudian juga hal-halnya lama, nunggunya lama, sertifikatnya jadinya lama dan lain sebagainya. Itu bener nggak sih Bu? Gitu. Silakan. Terima kasih. Nah, inilah yang masyarakat itu
tidak tahu kalau BPN kini telah lebih baik. BPN ada hashtag BPN kini lebih baik. Nah, kenapa? Pertama, dengan adanya program PTSL ini adalah telah mendapat kantor Kementerian ATR BPN mendapat apresiasi dari Bapak Presiden bahwa sudah berjuta-juta, misalnya BPN diberikan target 5 juta per tahun, ternyata bisa menyelesaikan 7 juta bidang contohnya. Nah, kemudian BPN sekarang sudah ada pelayanan elektronik, ya. Jadi mempermudah gitu ya Bu ya. Nah, tujuan PTSL itu juga nantinya apabila semua bidang tanah sudah terdaftar, tujuannya adalah kami akan melakukan pelayanan elektronik semua. Untuk saat ini yang sudah elektronik adalah hak tanggungan. Masyarakat bisa memohon hak tanggungan itu dalam hitungan menit. Jadi maksimal 3 menit itu sudah terbit hak tanggungan. Kemudian mau meroya maksimal 3 menit itu sudah bisa roya. Roya adalah apabila Masnya menjaminkan sertifikatnya, kemudian melunasi, ada surat dari bank, kemudian dihapus namanya diroya. Kemudian pengecekan tanah juga sudah online, SKPT juga online. Bahkan mengetahui nilai tanahnya, namanya nilai ZNT juga online tanpa tatap muka. Jadi BPN semakin hari akan melayani masyarakat dengan lebih baik dan tanpa tatap muka. Jadi cukup kalau di Kota Pekalongan kami mempunyai pelayanan semi online. Jadi kami ini lagi membangun website juga. Jadi masyarakat bisa mendaftar dari rumah atau PPAT dari kantornya, kemudian mengupload berkas, kemudian setelah membayar di bank mana saja, kemudian masyarakat hanya datang ke kantor BPN, hanya menyerahkan aslinya dan datang lagi pada saat menerima hasil, dan itu pun ada WA kepada masyarakat, nanti di WA dari petugas kami bahwa sertifikat Anda sudah atau produk Anda sudah jadi, silahkan diambil di loket. Juga ZNT ini masyarakat bisa mengetahui nilai tanah saya berapa sih, gitu kan. Itu apabila dia bisa mengupload sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya, bisa mengupload KTP. Nanti dari petugas kami setelah dia membayar 50.000 itu masuk PNBP, itu langsung nanti menerima produk. Ataupun bisa mengetahui ya nilai dari tanahnya tersebut. Bu, kalau boleh tahu itu berarti bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat atau memang harus ke kantor ke kantornya BPN Kota Pekalongan atau gimana Bu? Kami sudah mempunyai yang secara online itu ya? Ya, kami sudah mensosialisasikan baik lewat spanduk yang kami pasang di depan kantor, lewat IG kami, juga setiap pertemuan-pertemuan begini sudah kami sampaikan juga, yaitu untuk pelayanan semi online ini khususnya pelayanan yang derivatif. Derivatif itu pelayanan yang misalnya AJB, hibah, nah itu kan sudah ada sertifikatnya. Kemudian yang ZNT itu adalah nanti boleh nanti setelah ini saya berikan link daripada pelayanan tersebut. Oke, ya. Jadi bisa dikepoin Instagramnya mungkin ya Bu ya. Biar bisa tahu gitu kan secara detailnya apa, ataupun bisa langsung main ke BPN-nya. Ini waktunya sudah nggak cukup nih Bu. Harapan deh dari program ini ke depan apa nih untuk Kota Pekalongan program PTSL di tahun 2022 ini? Ibu silakan. Baik, terima kasih. Harapan saya masyarakat ayo yang tempat yang kelurahannya sudah kami tetapkan sebagai penetapan lokasi, ayo berbondong-bondong mendaftarkan tanahnya dengan catatan tanahnya yang belum bersertifikat. Dengan masyarakat memberikan data yang benar sesuai kondisi lapang, itu akan
menghindari masalah di kemudian hari. Seperti itu. Oke, Pak Teguh menambahkan sedikit saja, singkat, padat, dan jelas, silakan. Ya, siap. Tentunya dengan PTSL ini adalah bahwa negara benar-benar hadir pada masyarakat ya. Karena dengan PTSL sertifikat masyarakat bisa mengajukan atau untuk kepentingan kesejahteraan lainnya. Dan kita BPPN adalah untuk pelayanan lebih baik, pertama semua bidang tanah di Kota Pekalongan bisa terdaftar 100% untuk menghindari konflik pertanahan tentunya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Ratna, Pak Teguh, sosialisasi informasi ini sangat membantu sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga masyarakat Kota Pekalongan, terlebih untuk saya nih ya yang sangat awam sekali tentang pertanahan pemirsa. Semoga informasi tadi sangat bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi segera daftarkan untuk Anda mungkin yang memang kelurahannya sudah ditetapkan ya menjadi program PTSL di tahun 2022 ini bisa langsung mendaftarkan di masing-masing kelurahannya. Dan tidak terasa pemirsa, saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat lebih santai hanya di Barik TV. Saya Haji Ismahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.